Selanjutnya, kami persilahkan kepada Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan masing-masing dalam waktu 3 menit. Disilahkan. Terima kasih Mas Agias, ini luar biasa. Ini sudah bermain digital. Madani Madrasah Digital Harmoni yang ada di Min 1 Gunung Kidul. Mas Agias, tidak semua orang, tidak semua warga madrasah itu semua paham terkait dengan program-program yang jenengan buat itu. Bagaimana membentuk mindset stakeholder itu agar program digitalisasi itu betul-betul bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan juga minimal stakeholder yang ada di madrasah. Ini yang pertama. Yang kedua, kira-kira menurut jenengan Madani itu sejauh mana sih terintegrasinya terhadap kurikulum yang berlaku di madrasah? Masih. Terima kasih Pak Kasih. Izin menjawab pertanyaan pertama. Ini memang menjadi tantangan bagi kami ya Pak, di tim itu untuk mengajak semua stakeholder meningkatkan kapasitas digitalisasi madrasah ini. Jadi memang perlahan-lahan Pak, kami itu nggak langsung ayo semuanya sekarang juga buka ini buatan. Jadi kami bertahap pendekatannya melalui mungkin satu persatu terlebih dahulu ya Bu, Pak, kira-kira jenengan yang belum bisa di bagian mana, nanti kami dampingi, nanti kami juga diawasi ketika dilepas sendiri sudah bisa atau belum. Jadi memang perlu pendampingan yang perlahan-lahan, tidak bisa langsung jegrek karena kan kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Untuk pertanyaan kedua Bapak, terkait bagaimana integrasi Madani ini ke dalam kurikulum, ini kami mencoba untuk memasukkannya di dalam RPP Pak. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kami, tentu kami kan sebelum mengadakan kegiatan pembelajaran kami susun dulu, kami rancang dulu kira-kira nanti apa yang kami sampaikan dan kami integrasikan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Tadi contohnya seperti saya sampaikan, ketika mengajar sholat, praktikum sholat kelas 6 ini kan nanti mau lulus itu di Min 1 ada ujian praktek sholat. Itu kami memberikan kesempatan dan juga kami menyampaikan anak-anak ada yang pakai Allahumma bait ini boleh, yang iftitahnya pakai kabiru juga boleh, semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi di situ kami menanamkan anak-anak berbeda pendapat itu nggak apa-apa loh, asal ada dasarnya. Jadi nggak buatan waton asal berbeda tapi juga harus ada dasarnya. Waktu sisa 30 detik. Oke, matur nuwun. Ada upaya yang harus dilakukan oleh madrasah untuk mensinergikan digitalisasi dengan pembangunan ZI, sehingga dibutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan juga pengawasan. Kita kepingin melihat bagaimana madrasah menjaga keamanan data siswa dan juga guru. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah indikator terkait dengan keberhasilan digitalisasi di Min 1 Gunung Kidul? Baik, terima kasih Pak Pengawas. Untuk menjaga kerahasiaan data Bapak antara data guru dan siswa, kebetulan saya juga operator, jadi saya yang megang data-data siswa dan juga data-data guru. Itu kami simpan di Google Drive Pak untuk data-datanya, jadi KK, akte, data kepegawaian, semua bukti KTP, kemudian insya Allah saya punya semua NPWP Bapak Ibu Guru, itu kami simpan di Google Drive, di mana Google Drive itu kami enkripsi, maksudnya untuk izin aksesnya, ini kami langsung by name per orang Pak. Emailnya misalkan Pak Risdianto, kami langsung menyebutkan nama emailnya Pak Risdianto @gmail.com. Jadi tidak kan itu ada pilihannya, opsinya apakah bisa dilihat semua orang atau bisa difilter siapa saja yang bisa melihat. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait bagaimana apakah keberhasilan indikator keberhasilan digitalisasi yang ada di Min 1 Gunung Kidul. Yang tadi kami sampaikan, insya Allah kami masih berproses Pak. Jadi fitur-fitur ini masih mock up ya. Jadi belum sepenuhnya jadi, karena aplikasi ini juga masih perlu dikembangkan. Nantinya kami akan mengajak kerjasama dengan teman-teman yang ada di Jawara Internet Sehat dan juga teman-teman di madrasah. Begitu Pak. Ya, platform moderasi beragama. Nah, coba saya ingin tahu bahwa platform ini dikembangkan dari platform yang mana? Apakah buatan sendiri atau open source atau mungkin yang sudah ada itu? Yang kedua,
struktur kontennya itu apa saja, kemudian isinya yang paling mungkin digemari anak itu apa? Satu dulu. Baik, izin menjawab terlebih dahulu ya Pak. Jadi untuk pengembangan konten, memang ini kami berawal dari web ya, karena web untuk aksesnya web memang sangat mudah sekali, di mana sekarang semua orang itu mudah, dan awal konten-konten memang dari media sosial Pak. Jadi kami impor dulu dari media sosial, kami kumpulkan kira-kira mana nih yang bisa kita tampilkan ke anak-anak, ke pemirsa di moderasi digital. Ini kan tidak semua konten. Kemudian setelah kami filter, ini kami kumpulkan jadi satu di Google Site tadi yang disampaikan Bu Kendah. Saya juga kebetulan muridnya Bu Kendah dulu yang mengajari saya Canva, matur nuwun sangat Bu Kendah. Ini dikumpulkan, jadi kategorinya untuk siswa dan guru Pak. Sebenarnya ada juga untuk tenaga kependidikan, tapi nanti masih kami proses pengembangan begitu Pak. Ya, yang kedua, terkait dengan apa ya ini? Masih di konten moderasi beragama ya. Kalau nanti ke depan mau dikembangkan, hal apa yang jenengan dalam masa jenengan pikirkan untuk perlu ditambahkan ke struktur isi konten dalam platform moderasi beragama itu? Hal apa saja yang mungkin jenengan pikirkan ke depannya biar nanti tambah sempurna itu? Oke, silakan. Jadi memang ini masih berkembang, insya Allah nanti akan dikembangkan Pak. Untuk konten-konten kami meminta masukan ke siswa, biasanya kami butuh feedback ya, kira-kira nak kontennya bagus, membingungkan enggak, kemudian kalau menurut kalian apa yang menurut kalian menarik untuk bisa ditampilkan, apakah nanti bentuknya komik, atau bentuk cerita, atau mungkin bentuk video-video ringan begitu. Dan untuk yang guru tenaga kependidikan Bapak, ini insya Allah kami akan mengadakan pelatihan rutin bulan depan. Insya Allah ini kami sedang mengajukan dengan tim Wayground. Yang sudah ini mungkin pelatihannya digital ya, tapi saya coba untuk mengintegrasikan dengan moderasi beragama. Contohnya waktu itu yang diminta dari Kombidigi, waktu di Jogja itu saya membuat tema pelatihan judulnya melawan hoax, menjaga toleransi dengan melawan hoax. Waktu sisa 30 detik. Oke. Dan juga ketika yang awal tahun 2025 dengan sumber pelajaran terbuka itu kami bagaimana menghargai karya orang lain, dan yang terakhir terkait dengan menjaga diri dengan fitur keamanan digital, ini terkait dengan Maqasidus Syariah untuk menjaga diri. Begitu. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Min 1 Gunung Kidul atas presentasinya. Disilahkan untuk kembali ke tempat.